Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang retail dan layanan online. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agifika Dian Rizky dan teman saya. Nama saya Fadil Muhammad Rumi. Ya, langsung saja, apa sih retail online itu? Retail online merupakan suatu bentuk perdagangan melalui elektronik yang memungkinkan konsumen untuk membeli secara langsung barang atau jasa tanpa adanya perantara. Dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama berbasis toko, yang kedua berbasis non toko, dan yang ketiga berbasis layanan. Berbasis toko sendiri, transaksi berlangsung melalui perantara di dalam toko retail, sedangkan berbasis non toko lebih berfokus pada kontak langsung dengan konsumen, dan berbasis layanan biasanya menawarkan berbagai jenis layanan atau servis pada konsumen. Itu bisnis retail berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, kepemilikan independen, yang kedua kepemilikan yang sudah ada, yang ketiga kepemilikan dealer, yang keempat kepemilikan waralaba, dan yang terakhir networking marketing. 7 segmen industri retail. Yang pertama barang tahan lama, yang kedua barang bersifat umum, yang ketiga makanan dan minuman, yang keempat toko khusus, yang kelima bahan bakar atau bensin, yang keenam pesanan melalui telepon atau surat atau yang biasa disebut moto, dan yang ketujuh perusahaan retail online. Nah, moto ini paling mirip dengan retail online. Retail online juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, biaya yang lebih efisien dibandingkan memiliki toko secara offline. Yang kedua, menjangkau pelanggan lebih luas dari berbagai daerah. Yang ketiga, kemampuan mengubah harga instan. Yang keempat, meningkatkan peluang akan keuntungan yang lebih besar. Dan yang kelima, berkembangnya kreativitas dan inovasi sehingga memunculkan persaingan yang sehat. Sedangkan kekurangan dalam retail online, yang pertama kekhawatiran konsumen akan keamanan transaksi, yang kedua kekhawatiran konsumen akan data diri, yang ketiga ketidaksesuaian antara ekspektasi barang dan kenyataan, yang keempat waktu yang lebih lama untuk menunggu barang. Visi retail yang pertama untuk mengurangi biaya pencarian dan transaksi, maksudnya adalah pelanggan mampu untuk menemukan harga terendah. Yang kedua, menurunkan biaya masuk pasar. Yang dimaksud di sini merupakan biaya operasi yang lebih rendah, sedangkan efisiensinya lebih tinggi. Yang ketiga, pedagang toko fisik tradisional dipaksa keluar dari bisnis. Yang keempat, beberapa industri akan mengalami disintermediasi. Integrasi multisaluran yaitu integrasikan operasi web dengan operasi toko fisik tradisional. Maksudnya adalah memberikan pengalaman berbelanja yang terintegrasi. Jenis integrasi ada pemesanan online, yaitu penjemputan di dalam toko. Yang kedua, promosi web untuk mengarahkan pelanggan ke toko. Yang ketiga, kartu hadiah yang dapat digunakan di saluran apapun. Semakin penting perangkat seluler, perdagangan sosial, dan tablet. Menganalisis kelayakan perusahaan. Kelayakan ekonomi yaitu mengacu pada kemampuan perusahaan untuk bertahan sebagai perusahaan bisnis yang menguntungkan dalam periode jangka waktu tertentu. Analisis ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis strategis yang berfokus pada tempat perusahaan beroperasi. Sedangkan faktor strategis industri ini, yang pertama ada hambatan masuk, yang kedua ada kekuatan pemasok, yang ketiga ada kekuatan pelanggan, yang keempat ada keberadaan produk pengganti, yang kelima ada rantai nilai industri, dan yang terakhir sifat persaingan intra-industri. Yang kedua adalah analisa keuangan. Dalam analisa keuangan ini membantu memahami situasi persaingan dan kinerja suatu perusahaan. Faktor utamanya yaitu yang pertama laporan operasi, yang kedua neraca keuangan. Dalam laporan operasi seperti pendapatan, biaya penjualan, margin kotor, biaya operasional, batas operasi, dan margin bersih. Sedangkan yang termasuk dalam neraca keuangan adalah aset, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kedua liabilitas,
liabilitas lancar, dan utang jangka panjang. Dan juga contoh perusahaan model bisnis e-tailing ini, pedagang virtual yaitu Amazon, batu bata dan klik yaitu Walmart, pedagang katalog seperti Victoria's Secret, dan pabrikan langsung seperti Dell. Model bisnis e-tailing sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, pedagang virtual. Yang kedua, batu bata dan klik. Yang ketiga, pedagang katalog. Dan yang terakhir, pabrikan langsung. Apa sih pedagang virtual itu? Pedagang virtual merupakan perusahaan web saluran tunggal yang menghasilkan hampir semua pendapatan mereka dari penjualan secara online. Sedangkan batu bata dan klik yaitu perusahaan mengintegrasikan keduanya secara langsung, baik offline maupun online. Sedangkan pedagang katalog yaitu konsumen melihat barang yang ditawarkan dalam katalog toko, lalu konsumen memesan, mengisi pesanan. Setelah itu pihak toko akan mengambilkan barang pesanan konsumen tersebut di dalam gudang. Grup layanan utama dalam industri jasa ada keuangan, pertanggungan, perumahan, perjalanan, layanan profesional seperti hukum dan akuntansi, layanan bisnis seperti konsultasi, periklanan, pemasaran, serta pelayanan kesehatan, dan juga layanan pendidikan. Sektor pelayanan bagian terbesar dan paling cepat berkembang dari ekonomi negara-negara industri maju. Yang pertama itu perilaku konsumen layanan keuangan online. Konsumen tertarik dengan situs layanan keuangan online karena adanya keinginan untuk menghemat waktu dan kemudian akses yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi online sekarang ini. Pengguna situs layanan online menggunakan situs ini kebanyakan untuk membayar tagihan dan mengakses banking. Karena dari situs keuangan online ini itu bisa bayar listrik, bayar pulsa, bayar tagihan wifi, dan juga untuk keperluan transfer bank. Selanjutnya ada multi channel versus perusahaan layanan keuangan online murni. Konsumen online lebih suka mengunjungi situs layanan multi channel karena dia udah ada kehadiran fisiknya, itu kayak punya outlet gitu. Secara umum, perusahaan jasa keuangan multi channel memiliki cabang atau kantor fisik dan kehadiran online yang solid tumbuh lebih cepat daripada perusahaan keuangan online murni yang tidak memiliki kehadiran fisik, dan mereka juga mengasumsikan kepemimpinan pasar. Perusahaan perbankan tradisional memiliki ribuan cabang di mana pelanggan dapat membuka akun, menyetor uang, mengambil pinjaman, menemukan hipotek rumah, dan menyewa berangkas. Perusahaan pialang online top tidak memiliki jejak fisik yang sama dengan yang dilakukan bank, tetapi masing-masing memiliki kehadiran fisik yang kuat atau kehadiran telepon untuk memperkuat kehadiran online. Layanan keuangan online. Ini adalah layanan keuangan ekonomi yang disediakan oleh industri keuangan yang mencakup berbagai bisnis yang mengelola uang berbasis online atau daring, yang termasuk sindikat kredit, bank, perusahaan kartu kredit, perusahaan asuransi, perusahaan akuntansi, perusahaan pembiayaan konsumen, broker saham, dan dana investasi, dan lain-lain. Perbankan dan pialang online adalah kegiatan yang melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan menggunakan website milik bank yang sudah dilengkapi dengan keamanan. Dari waktu ke waktu, semakin banyak perusahaan bank yang menyediakan layanan keuangan online atau internet banking. Penyelenggaraan internet banking merupakan penerapan atau aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan para nasabah perbankan yang menginginkan servis cepat, aman, nyaman, murah, dan tersedia setiap saat, dan dapat diakses dari mana saja, baik itu HP, komputer, laptop, notebook, PDA, dan sebagainya. Aplikasi teknologi informasi dalam internet banking akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem penjualan yang lebih efektif daripada bank-bank konvensional. Tanpa adanya aplikasi teknologi informasi dalam internet banking, maka internet banking tidak akan jalan dan dimanfaatkan oleh industri perbankan. Secara umum, dalam penyediaan layanan internet banking, bank memberikan informasi mengenai produk dan jasanya di portal internet, memberikan akses kepada para nasabah untuk bertransaksi dan mengupdate
data pribadinya. Adapun persyaratan bisnis dari internet banking antara lain aplikasi A, aplikasi yang mudah digunakan, B, layanan dapat dijangkau dengan mudah, murah, dapat dipercaya, dan E, dapat diandalkan atau reliable. Di Indonesia, internet banking telah diperkenalkan pada konsumen perbankan sejak beberapa tahun lalu. Beberapa bank besar, baik BUMN maupun swasta Indonesia yang menyediakan layanan tersebut antara lain BCA, Bank Mandiri, BNI, BI, Lipo, Permata Bank, dan lain-lain. Internet banking telah memberikan keuntungan kepada pihak bank antara lain business expansion. Dahulu, bank harus memiliki sebuah kantor cabang untuk beroperasi di tempat tertentu. Sekarang, mereka tidak perlu punya itu, hanya naruh ATM aja atau hanya mengandalkan internet banking. Terus ada customer loyalty. Khususnya nasabah yang sering bergerak atau mobile akan merasa lebih nyaman untuk melakukan aktivitas perbankan tanpa harus membuka akun di bank yang berbeda di berbagai tempat. Mereka hanya membutuhkan satu akun bank aja. Terus revenue dan cost improvement. Biaya untuk memberikan layanan perbankan melalui internet itu jauh lebih murah daripada membuka kantor cabang atau membuat mesin ATM. Terus ada juga competitive advantage. Bank yang memiliki internet banking akan memiliki keuntungan dibandingkan dengan bank yang tidak memiliki internet banking. Dalam waktu dekat, orang tidak ingin buka akun di bank yang tidak memiliki fasilitas internet banking, karena itu akan sangat memudahkan para konsumen untuk melakukan transaksi yang lewat bank, kayak misalnya bayar tagihan, bayar barang online, beli pulsa, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada new business model. Internet banking mungkin adanya bisnis model yang baru. Layanan perbankan baru dapat diluncurkan melalui web dengan cepat, dan itu sudah menyebar ke semuanya. Jadi para konsumen juga tidak ketinggalan. Terus asuransi online adalah produk asuransi yang bisa dibuat internet dan pemrosesan klaim pun bisa dilakukan lewat daring atau online. Calon konsumen juga dimudahkan untuk membandingkan asuransi mana yang cocok untuk mereka. Keinginan asuransi berbasis online adalah pada umumnya produk asuransi yang disediakan beragam dan tidak hanya mengacu pada satu produk saja, sehingga calon konsumen dapat membandingkan dan membeli asuransi dengan harga yang terbaik dengan perlindungan yang paling menguntungkan untuk mereka. Asuransi online merupakan perkembangan produk asuransi yang dipengaruhi oleh kemajuan internet dan kemajuan sistem transaksi. Pada situs-situs asuransi online, biasanya disediakan beragam metode pembayaran, mulai dari pembayaran kartu kredit dan didukung oleh sistem internet banking, sehingga transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Asuransi online di Indonesia belum terlalu banyak jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika dan negara-negara maju lainnya. Namun di Indonesia sudah ada beberapa perusahaan yang terjun di industri asuransi online. Contohnya AXA, FWD, Manulife, dan lain-lain. Kemudahan yang membuat asuransi online dipilih dibanding asuransi konvensional adalah kecepatan dan harga yang kompetitif. Itu salah satu daya tarik asuransi online dibanding asuransi konvensional. Layanan asuransi online, visi awalnya adalah disintermediasi industri yang kompleks. Namun, dampak utama adalah mempengaruhi pembelian offline. Layanan asuransi online adalah versi elektronik dari industri real estate atau properti, adalah konsep penerbitan perumahan untuk dijual atau disewa dan untuk konsumen yang ingin membeli atau menyewa properti. Seringkali internet real estate beroperasikan oleh tuan tanah atau landlord itu sendiri. Namun ada beberapa pengecualian di mana agen real estate online akan atau ada masih berurusan melalui web dan sering menyatakan biaya datar atau flat dan bukan komisi berdasarkan persentase total penjualan. Internet real estate muncul sekitar tahun 1999 ketika teknologi canggih dan statistik membuktikan bahwa pada tahun 2000 aja lebih dari 1 juta rumah dijual oleh pemiliknya, dan itu hanya di Amerika Serikat. Beberapa platform real estate yang paling besar dan merajai di Indonesia adalah termasuk rumah.com, rumah123, dan masih banyak lagi. Dan travel online. Layanan travel online adalah
sebuah situs web yang didedikasikan untuk perjalanan wisata. Situs ini mencakup booking tiket pesawat, booking hotel, dan lain-lain. Dan faktanya saat ini lebih banyak perjalanan dipesan secara online daripada offline, karena mudah dan dapat dilakukan dimanapun. Situs ini mungkin bisa berfokus pada ulasan perjalanan, rincian harga perjalanan, atau kombinasi dari keduanya. Di Indonesia ada beberapa situs, diantaranya adalah Traveloka, Pergi-Pergi, Tiket.com, dan lain-lain. Pemesanan tiket perjalanan wisata merupakan salah satu komponen terbesar dari e-commerce, menurut Forrester Research. Dan selanjutnya, kenapa online travel sangat populer? Karena situs perjalanan online menawarkan konsumen pengalaman berkreasi atau perjalanan bisnis yang berbeda. Pengalaman di mana semuanya sudah bisa dilakukan dengan gadget, sehingga mereka tidak perlu pergi ke tempat travel untuk pemesanan, dan persentase untuk ketipu atau gagal delaynya itu lebih kecil daripada harus ke tempat travel. Online adalah situs untuk orang-orang yang ingin mencari lowongan pekerjaan secara online tanpa harus mendatangi kantor perusahaan dan tanpa harus bertatap muka. Di samping layanan perjalanan, salah satu layanan internet yang paling sukses adalah layanan pekerjaan atau situs rekrutmen yang menyediakan posting gratis dan resume individu. Ditambah banyak layanan karir terkait lainnya tentunya dengan biaya. Mereka juga menyantumkan bukaan pekerjaan yang diposting oleh perusahaan. Situs layanan karir mengumpulkan pendapatan dari sumber lain juga, dengan menyediakan layanan bernilai tambah untuk pengguna dan mengumpulkan biaya dari penyedia layanan terkait. Rekrutmen online. Perusahaan sudah mulai meninggalkan rekrutmen karyawan secara konvensional dan sudah mulai merekrut karyawan dengan cara online. Beberapa caranya adalah job search engine. Adalah rekrutmen menggunakan search engine yang difokuskan untuk pencarian pekerjaan. Contohnya JobsDB, Monster.co.id, Jobstreet.co.id, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi perusahaan yang masih menggunakan surat kabar untuk mencari pegawai, karena lebih banyak yang tertarik dan lebih mudah sampai ke calon pelamar. Selanjutnya ada social networking. Menurut survei of recruiters and executive di Amerika Utara, 98% recruiting profesional menggunakan jaring sosial atau social networking untuk merekrut karyawan pada tahun 2012. Lebih dari 97% dari mereka menggunakan LinkedIn. Salah satu caranya adalah mobile apps. Seperti halnya untuk layanan-lainnya, perusahaan layanan karir juga telah pindah ke platform seluler. Studi 2011 menemukan bahwa sekitar 20% pencari kerja dari usia 18 sampai usia 34 tahun melaporkan bahwa mereka mencari pekerjaan dan meneliti perusahaan menggunakan perangkat seluler atau smartphone. Untuk mencapai audiens ini, salah satu perusahaan yang di bidang ini adalah Career Builder, memiliki situs web seluler serta aplikasi iPhone dan Android yang memungkinkan pencari kerja untuk membuat dan mengunggah resume, mencari pekerjaan dengan kata kunci, lokasi, dan perusahaan, pekerjaan email, dan banyak lagi.